Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nusa Fitri. Saya akan mempraktekkan menjelaskan materi dalam micro teaching. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemarin kita telah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ya, Doni? Bergerak. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Roni? Bernafas, bergerak, bernafas. Kemudian beradaptasi, peka terhadap rangsangan, membutuhkan makan dan minum, kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita telah memahami ciri-ciri dari makhluk hidup. Saat ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kita akan mempelajari tentang diri kita, pertumbuhan kita, perkembangan pada kita, seperti itu. Nah, pertumbuhan manusia adalah proses bertumbuhnya, bertambahnya, tentu lebih ke bertambahnya tinggi badan, kemudian berat badannya kita bertambah, seperti itu. Nah, pertumbuhan ini lebih mengarah pada fisik. Fisik yang seperti apa? Fisik yang seperti kita tumbuh tinggi, semakin bertambah usia berarti tumbuh tinggi badan kita akan bertambah. Kemudian selain tinggi badan, berat badan juga akan bertambah. Nah, selain dua hal ini ada lagi, jika pada laki-laki akan mengalami dada membidang, dadanya lebih tebal. Jika pada perempuan, pinggulnya akan lebih lebar. Nah, kedua hal ini tadi akan dialami pada masa pubertas. Nah, pertumbuhan pada manusia sudah paham? Ada yang perlu ditanyakan kembali? Jika masih ada yang belum paham, boleh bertanya. Contohnya pertumbuhan sendiri itu apa? Nah, pertumbuhan itu berarti kita mengalami pertambahan apa? Mulai dari tinggi badan dan berat badan, seperti itu. Nah, selanjutnya membahas tentang perkembangan pada manusia. Perkembangan pada manusia adalah proses perubahan kecakapan, kematangan fisik, perubahan emosi dan perilaku untuk menuju dewasa. Nah, contoh dari perkembangan manusia itu apa saja? Ada yang bisa membantu ibu? Apa? Iya, Nisa. Perkembangan baik laki-laki maupun perempuan akan mengalami masa pubertas. Bagus sekali ya. Perkembangan yang pertama adalah mengalami pubertas. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pada fungsi tubuh. Bagus. Nah, perkembangan pada fungsi tubuh itu seperti apa? Seperti kita waktu bayi dulu kita masih digendong, kemudian waktu bayi kita masih merangkak, belum bisa berjalan. Nah, fungsi kita dulu kan bayi sudah ada kakinya kan? Nah, kakinya belum bisa jalan. Saat ini sudah bisa berjalan, berarti peningkatan pada fungsi tubuh. Kakinya sudah bisa berjalan, bisa lompat, bisa lari. Nah, itu contoh dari perkembangan peningkatan fungsi tubuh. Nah, setelah itu apa tadi? Yang pertama tadi mengalami masa pubertas, kemudian peningkatan fungsi tubuh. Yang ketiga apa? Perubahan pada pola
Pola pikir yang seperti apa, Bu? Yang seperti kita dulu waktu TK. Masih ingat waktu TK? Waktu TK kita selalu berpikir bahwa bermain. Itu adalah aktivitas kita. Tapi setelah kelas 3 saat ini, kita harus berpikir lagi untuk bermain dan belajar. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Ya, anak-anak harus bisa membagi waktunya, harus bisa untuk mengatur seperti itu. Kemudian ada lagi perubahan pada sikap dan perilaku. Bagus, perubahan sikap dan perilaku itu seperti apa? Dulu waktu kita kelas 1, kita belum mengenal belum mempraktekkan sikap sopan santun terhadap guru. Lewat di depan guru lari-lari, kemudian sama teman itu tidak ada hormatnya, sama guru tidak ada rasa menghormati. Nah, saat ini kelas 3 berjalan di depan guru harus apa? Harus bersikap sopan, berbicara kepada guru harus bersikap sopan, kepada teman-teman juga seperti itu, bersikap sopan, berbicara dengan baik hati, baik, tutur kata yang baik, seperti itu pada perubahan sikap dan perilaku. Karena semakin bertambahnya umur, maka sikap dan perilakunya harus bagus. Nah, begitu anak-anak. Apakah ada yang masih ditanyakan mengenai perkembangan pada manusia? Apakah dari kalian ada yang memberikan contoh selain dari yang Ibu beri tadi? Ada? Iya, apa? Raffi? Seperti apa perkembangan pada manusia? Seperti? Oh iya, kata Raffi, seperti itu Bu. Kita itu yang sebelumnya bisa tambah-tambahan, sekarang bertambah menjadi bisa perkalian bagus. Itu juga contoh dari perubahan pola pikir, kemampuan otak tentunya. Nah, berarti yang awalnya kita hanya bisa tambah-tambahan, hanya bisa membaca, sekarang sudah bisa. Yang pertama, yang awalnya membaca biasa, sekarang sudah bisa membaca bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa. Kemudian pada menghitung, awalnya hanya tambah-tambahan saja, penjumlahan Bu. Sekarang sudah bisa perkalian, pembagian, baik itu pada angka bilangan ratusan, ribuan, hingga puluhan ribu. Berarti anak-anak telah menambah pengetahuan untuk menambah kemampuan pola pikir, kemampuan otak. Baik anak-anak, apakah pembelajaran hari ini dapat dipahami? Sudah paham semuanya, mulai dari pertumbuhan, contoh pertumbuhan manusia, mulai dari perkembangan, kemudian contoh dari perkembangan pada manusia. Sudah? Ya, setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalau sudah paham, Ibu akhiri ya penyampaian materi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali dari Rina ya. Rina sudah menjelaskan tentang semuanya, tentang materi, tentang pembelajaran yang sudah disampaikan, sudah lengkap semuanya, dan bahasa yang digunakan juga jelas. Kemudian penyampaiannya juga sangat bagus. 2 jempol untuk Rina. Terima kasih Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semoga
anak-anakku sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker dengan benar dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan minggu ini, Ibu akan membahas materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau minggu sebelumnya Ibu sudah membahas tentang sistem pernafasan, sebelumnya ada yang tahu organ dari sistem pernafasan itu apa saja? Silakan angkat tangan. Iya, Roni, silakan disebutkan. Iya, betul sekali, 2 jempol ya. Jadi sistem pernafasan itu ada hidung, kemudian ada tenggorokan, diteruskan ke paru-paru, ada bronkus dan alveolus. Untuk minggu ini kita belajar tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu terdiri dari yang pertama adalah mulut. Dibuka bukunya halaman 30 ya. Halaman 30 silahkan dibuka. Ya, sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Fungsi mulut adalah untuk menghancurkan makanan, untuk memasukkan makanan, dan untuk meneruskan makanan ke organ yang selanjutnya. Organ yang selanjutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan fungsinya adalah penghubung antara mulut dan lambung. Jadi setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan diteruskan ke, betul sekali, ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung itu banyak sekali enzim-enzim untuk mengolah makanan yang sudah kita makan. Jadi makanan yang sudah kita makan nanti akan diproses di lambung menggunakan beberapa enzim. Setelah dari lambung, makanan yang sudah kita masukkan akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus tadi makanan akan lebih dihaluskan lagi dan diambil sari-sari baiknya. Sari-sari atau diambil gizi-gizi baiknya. Setelah dari usus halus, makanan langsung diteruskan ke usus besar. Di usus besar, makanan akan dicerna lagi atau akan dihancurkan lagi sampai menjadi ampas atau sisa-sisanya saja. Jadi untuk yang di usus besar, makanan akan dicerna lagi atau akan dihancurkan lagi sampai menjadi ampas atau sisa-sisanya saja. Jadi untuk yang berguna bagi tubuh itu diteruskan kepada tubuh, dan yang tidak berguna atau sisa-sisanya saja akan diolah lagi di usus besar. Di usus besar ada bakteri. Setiap manusia mempunyai bakteri ini, namanya bakteri E. coli. Jadi E. coli itu fungsinya adalah untuk membusukkan sisa-sisa makanan yang sudah kita makan. Setelah dari usus besar, tahap selanjutnya yang terakhir adalah ke anus. Dari anus nanti kita biasanya mengeluarkan sisa-sisa makanan kita melalui BAB ya. Biasanya kalau yang BAB-nya susah itu karena kekurangan serat. Jadi jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk makan buah-buahan, terutama yang mengandung serat. Oke. Ada yang ditanyakan dari materi ini? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya tentang sistem pencernaan? Baik. Ibu akhiri materi kali ini tentang sistem pencernaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang telah disampaikan oleh Berliana, penyajian materinya sudah bagus, kemudian alur penyampaiannya juga bagus sekali, tujuan pembelajarannya juga sangat bagus, siswanya juga antusias sekali, dan tentu materinya mudah dipahami oleh siswa. Dari penjelasan, setiap penjelasan sangat mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.